Gini Mas Suratin, Ya. itu untuk prosesnya itu gimana? Yang harus dilalui itu seperti apa sih? Nah, gini, pertama-tama kita datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu di Kabupaten. Bageronku tempat kelahiranku. Bageronku tempat kelahiranku. Lagu ini untukmu, tanda cinta tulusku. Oke guys, ketemu lagi di channel Forpa TV. Kali ini kita mau meliput gimana caranya mengurus registrasi PSAT dari Forpa Farm ataupun sumber rezeki gitu guys. Nah itu di dusun kami itu ada kelompok pertanian yang namanya sumber rezeki, dan dari Forpa Farm itu bagian dari sumber rezeki yang dari kepemudaan kami guys. Nah gitu guys, nanti kita tanya-tanya ke ketuanya sumber rezeki maupun ketuanya Forpa Farm. Nah itu kita nanti tanya-tanya gimana prosesnya gitu guys. Nah nanti langsung aja kita guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, mari. Mantap ini. Lagi pada apa ini? Nah, ini Alhamdulillah kan lagi ngurus persyaratan untuk PSAT. Itu guys, ternyata ini lagi ngurus persyaratan untuk PSAT guys. Nah itu kan dari kemarin. Nah ini kan dari tadi kita kan membicarakan mau gimana itu caranya mengurus PSAT itu guys. Nah ini lebih tepatnya kita tanyakan kepada ketuanya gitu guys. Ini Mas Admin ya? Yes. Wah, mantap ini adminnya. Mantap. Ngedepi komputer. Laptop. Kembali ke Kalau gini Pak Ketua atau Pak Suratin, ini ketuanya namanya Pak Suratin. Nah itu kita mau tanya-tanya gimana sih prosesnya pembuatan PSAT. Oh itu guys, PSAT itu singkatan dari pangan segar asal tumbuhan gitu guys. Nah itu kita lagi mengurus itu sebagai registrasi di label kami nanti untuk penjualan gitu guys.
lebih mantapnya, lebih terangnya, lebih tahu tepatnya, kita tanya-tanya ke Pak Suratin. Itu guys. Ini Pak Suratin, Ya. itu untuk prosesnya itu gimana? Yang harus dilalui itu seperti apa sih? Nah, gini, pertama-tama kita datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu di kabupaten. Terus di sana kita minta belangko. Lalu kita bawa pulang diisi belangkonya itu. Salah satunya itu ada yang tercatat di situ itu ada akte pendirian, NIB dan SIUP. Itu dan fotokopi KTP. Itu aja. Lalu setelah itu jadi SIUP dan NIB-nya, kita datang lagi ke Dinas Pertanian Kabupaten setempat. Kita minta untuk belangko pendaftaran PSAT. Itu. Setelah itu kita isi belangko itu, kita masukkan lagi ke dinas. Nah, nanti dari dinas itu mengagendakan untuk datang ke tempat kita mendaftarkan PSAT-nya itu apa. Seperti yang saya lakukan itu PSAT untuk penggilingan beras atau PB atau PB gitu. Setelah itu datang dinas untuk mensurvei PB-nya itu, tempat PB-nya penggilingan beras itu beserta gudangnya. Nah, yang harus kita persiapkan itu yang pertama itu ke masalah kebersihan. Dan di dalamnya untuk mendapatkan PSAT itu yang pertama kebersihan. Yang kedua itu yang di gudang ada termometer untuk alat pengukur suhu untuk ruangan. Yang ketiga itu tempat sampah yang tertutup. Itu. Yang keempat itu masing-masing gudang atau tempat penggilingan padi itu di depannya disiapkan wastafel atau cuci tangan. Tuh, selanjutnya itu ada loker untuk pekerja. Selanjutnya lagi itu ada lampu penerangan itu harus dikasih alat pelindung supaya nanti kalau lampu itu pecah itu tertahan di situ di pelindungnya itu tidak langsung ke mesin atau ke berasnya itu. Selanjutnya lagi untuk lantai jemur itu ya harus bersih. Itu. Dan setelah itu datang dari dinas itu kembali lagi ke penggilingan dan gudang untuk ambil sampel. Bageronku tempat kelahiranku, Bageronku
bersyukur pada yang kuasa atas rahmat-Mu yang tak hingga. Ada kegiatan apa? Ini kunjungan dari Dinas Pertanian. Aman sentosa Oke, mantap. itu selama Oh, pengawalan itu, korem-korem itu ada damkar. dan indah bersalam-salam kau berharga. Mau cek kemana? Oke, lanjut nanti ya. Kita bersama dalam cinta, kita saudara. Bageronku, tempat kelahiranku. Bageronku, tempat kelahiranku. Lagu ini untukmu, tanda cinta tulusku. Oh, jadi gini guys. Nah, tadi itu tahap-tahapannya itu kan banyak tahapan dari penjelasan Pak Ketua dari kelompok tani di dusun kami ini guys. Jadi untuk mendapatkan registrasi PSHT itu beberapa tahapan yang kita lalui guys. Yang pertama tadi dari uraian Bapak Ketua, Bapak Suratin itu pertama kita datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, gitu guys. Di sana kita tanya, kita mau mengurus PSHT itu syaratnya di situ apa yang kita lalui. Nah, dari tadi itu kan katanya harus mempunyai SIU, ya Pak Suratin, sama apa itu? NIB. Nah, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu kita di sana itu mengisi belangko guys, diberikan belangko. Nah itu lebih baiknya kita bawa pulang aja guys, belangko itu kita musyawarahkan bersama teman-teman. Seandainya dari teman-teman semua mau mengurus registrasi PSHT, nah itu kita bawa pulang, kita isi bersama-sama dengan pengurus, dengan teman-teman kelompok pertanian, anggota, nah gitu guys. Nah itu di sana itu setelah belangkonya sudah selesai mengisi, kita bawa lagi ke sana guys. Nah di sana itu setelah di sana dikaji, nah itu untuk hanya mendapatkan apa itu N2B sama siup. Nah ini guys contohnya guys, di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu dan Penanaman Modal, nah itu mendapatkan hanya seperti ini guys. Nah ini contoh nomor induk berusaha, itu NIB guys. Yang kedua mendapatkan ini guys, nah, surat usaha mikro kecil. Nah, kalau sudah mendapatkan seperti ini guys, nah ini untuk modal kita ke Dinas Pertanian untuk mengurus surat registrasi PSHT. Nah ini untuk modal, nanti jangan dibawa yang ini. Jadi kita fotokopi, kita lampirkan di seperti proposal tadi ya, seperti surat izinnya. Nah untuk itu, nah di Dinas Pertanian itu kita masukkan dulu. Nah nanti setelah dikaji,
dari Dinas Pertanian itu menghubungi ya. Ya, ya. Nanti untuk survei tempat. Survei tempat ya, survei lokasi. Dalam survei tempat dan lokasi itu tadi harus memenuhi syarat, guys, karena dalam nanti mendapatkan registrasi PSAT itu kan harus benar-benar bersih. Barang yang kita produksi itu harus benar-benar bersih, harus benar-benar terjamin mutunya gitu, guys. Paling enggak itu nilainya 3. Nah, itu paling enggak itu nilainya 3. Maksimal berarti nah itu sudah. Nah, itu dalam tahap itu nanti dari dinas itu memberi pengarahan apa yang belum terpenuhi dari syarat-syarat itu, nanti dari dinas itu nanti diberitahu kepada kita semua, guys. Dan selanjutnya itu tahap yang tadi sudah diuraikan, ada tempat kamar mandi, cuci tangan, harus bersih tempatnya, sampai lampu pun, sampai tempat produksinya, nah itu harus bersih semuanya. Nah itu setelah itu tahap selanjutnya, setelah survei pertama itu tahap selanjutnya tadi pengambilan sampel ya. Langsung datang lagi, langsung pengambilan sampel. Nah gitu, guys. Dalam pengambilan sampel itu kita diuji produknya kita itu benar-benar mutunya terjamin, kualitasnya, kalau organik benar-benar organiknya, PK-nya atau apanya itu diteliti semuanya, itu untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Nah dari proses tadi itu untuk pengambilan sampel itu kita berikan contoh berasnya ya, atau contoh produknya. Produknya mungkin apa? Produknya tidak hanya beras, mungkin ada produk-produk lain, Ada kacang-kacangan. mungkin ada kacang-kacangan. Nah itu diambil semua, guys. Nah, untuk diambil dari Dinas Pertanian, dan nantinya itu sampel itu dibawa ke dinas provinsi. Dinas provinsi itu dinas mutu. Mutu untuk penjaminan mutu. Nah itu uji lab di sana. Uji lab di sana. Di sana itu diuji lab. Dari hasil uji lab itu, nah kita baru tahu, guys. Itu dari uji lab itu kita baru tahu bahwa kita layak atau tidaknya itu untuk mendapatkan surat registrasi PSAT gitu, guys. Nah, itu, guys. Tadi itu dari penjabaran dari Bapak Ketua Sumber Rezeki maupun Ketua Forpapam. Nah, itu tadi sudah dijabarkan panjang lebar tentang pengurusan PSAT, registrasi pengurus PSAT tadi. Nah, itu caranya, guys, buat teman-teman yang ingin mengurus surat registrasi PSAT, nah itu begitu caranya. Oke, guys, terima kasih sudah menonton di Forpa TV.